Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Miseha akan membuat video pembelajaran tentang pembahasan soal ulangan harian yang kemarin, kelas 8. Oke, di sini ini bisa juga untuk belajar kalian ya. Ulangan PTS, maksudnya belajar PTS. Mungkin ada beberapa soal yang akan Miseha keluarkan lagi. Jadi, silakan disimak video pembahasannya dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat, oke? Soal nomor 1. Jika sebuah bus direm secara mendadak, penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa ini adalah contoh berlakunya. Nah, ini seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa jika orang di dalam mobil, terus maka ada pada saat bergerak, mobilnya bergerak, tiba-tiba ada gaya yang mengenai si mobil tersebut, maka orang tersebut akan terdorong ke depan gitu ya. Nah, itu termasuk ke hukum 1 Newton atau disebut juga dengan hukum inersia gitu, hukum kelembaman ya. Posisi di mana benda untuk mempertahankan keadaannya gitu ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Oke, ini saya tidak akan apa-apa ini soalnya biar kalian simak penjelasan saya dari awal sampai akhir ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang A. Nomor 2. Gerak benda selalu bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh, nah ini juga sudah pernah kita bahas bahwa gerak itu selalu relatif tergantung dari siapa yang melihat gitu ya. Kalau waktu di kelas misalnya contohnya seperti seorang yang ada dalam kereta, sama-sama dalam kereta, dan yang ada di luar kereta gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan ada 2 orang A dan B di dalam kereta, maka A melihat B, apakah diam? Apakah bergerak? Tidak ya. B juga melihat A, begitu. Apakah bergerak? Tidak, karena dalam satu sudut pandang, sama-sama dalam kereta. Tapi kalau orang yang di luar kereta, apakah melihat A dan B bergerak? Tentu saja bergerak, karena sudut pandangnya berbeda gitu ya. Jadi jawabannya adalah keadaan pengamat terhadap benda. Jadi tergantung sudut pandang siapa yang melihat. Nomor 2 jawabannya yang C. Lanjut nomor 3. Nah, ini kita perlu hitung. Nanti kita akan sama-sama hitung. Kita coba mengerjakan di sini. Oke. Nah, ini dia. Ada F1, F2, dan F3. Yang perlu digarisbawahi adalah jika saya tulis di papan tulis aja deh. Ini kita kopas dulu. Kita rubah ke papan tulis ya. Kita pindahkan ke whiteboard seperti ini. Oke, nah ini seperti ini. Kita coba bahas. Nah, sebuah balok berada di atas lantai didorong dengan F1 20 Newton, F ke kanan, F2 ke kiri, F3 juga ke kanan ya. Oke, kita coba gambar bendanya. Oke, kalau misalnya ada kotak seperti ini ya. Oke. F1 ke kanan. Oke, berarti kita coba dia bendanya arahnya ke kanan. Seperti ini ya. Kanan 20 Newton, terus F2-nya ke kiri, berarti dia ke sini. Arahnya seperti ini. Dan F3-nya ke kanan lagi ke sini. Gitu ya. Nah, ini kita coba tulis di sini. F1, terus di bawahnya, sini F2, sorry. F2, mana sih? Oke, ini juga F2, terus ini juga F3 gitu ya. Nah, yang terus digarisbawahi di sini adalah kalau satu arah, sini, kalau searah maka ditambah, ya. Kalau beda arah maka dikurang. Seperti ini. Nah, oke, sekarang ditanya apa nih? Ditanya percepatan. Oke, ini juga masuk ke hukum 2. Dimana F, hukum 2 ya. F sama dengan F besar, sorry. F sama dengan M kecil, M dikali A. Kalau kita buat segitiganya, ya, segitiga, terus ini juga, segitiga,
Terus ini juga segitiga. Agak miring ya. Ya kalian pokoknya bikin lah. Ini bentuknya segitiga. Kalau kita buat segitiga, maka yang di atas adalah yang bawah kanan, bawah kiri pasti perkalian. Berarti ini M, A. Berarti di kirinya M, ya, yang di kanannya adalah A. Oke, berarti yang di atasnya sisanya F gitu ya. Besar. Nah, yang ditanya ditutup berarti yang ditanya yang ditutup. Oke. Berarti kita coba. Yang ditanya ditutup. Ini yang ditanya A kan, berarti A-nya kita tutup. Kalau atas bawah berarti dibagi. Kalau kanan kiri berarti dikali. Ini kalau ditanya A berarti A-nya ditutup, berarti sisa atas sama bawah. Berarti A kecil A sama dengan yang atas F dibagi bagi M. Seperti ini. M kecil, sorry. Udah deh kita masukin. Sama dengan, nah F-nya kita lihat dulu tadi. Yang sama-sama ke kanan siapa? F1-nya 20, terus F3-nya 5. Berarti sama-sama kan, searah sama-sama ke kanan ya. Berarti 20 ditambah 5 sama dengan 25. Dikurangin, yang beda arah F2. F2 berapa? Ke kiri 10. Berarti 25 dikurangin 10 per M-nya. Per seperti ini. Per M. Sama dengan gini ya, 25 kurang 10. 5 per, M-nya udah ada ya. Per, masanya berapa? 2 kg. 5 per 2. Udah deh kalian selesaikan. Berapa 5 bagi 2? Sama dengan, udah berapa? Hitung sendiri. 5 bagi 2. Kita balik lagi ke soalnya. Nah, temu ya jawabannya ya, 5 bagi 2. Ada di optionnya A, B, C, D. Silakan pilih sendiri. Nomor 3, selanjutnya lanjut nomor 4. Nomor 4. Oke, ini nomor 4. Seorang anak berlari ke arah barat sejauh 10 meter, kemudian berbalik lagi ke arah timur sejauh 5 meter. Berapakah jarak dan perpindahan? Oke, kita coba kopas lagi. Kita coba kerjakan lagi. Ini udah ya, kita hapus. Oke. Kita buat ulang sekarang. Oke, seorang anak berlari ke arah barat. Oke. Itu sebenarnya kalau udah barat timur gini nggak usah mikirin, ini kalau barat kemana, timur kemana gitu ya. Sebenarnya nggak usah, nggak perlu gitu ya. Lihat aja arahnya, mereka satu ke barat, satu ke timur. Berarti mereka beda arah. Ya udah. Misal satu ke barat seperti ini. Mereka berlari ke barat sejauh 10 meter ya. Kita tulis di sini 10 meter. Setelah itu mereka berbalik ke arah timur. Oke, kita balikin aja dia ke timur ya. Mereka berbalik arah nih ceritanya ke sini. Sejauh 5 meter. Ya, kalau dari awal sampai akhir ini 10 meter, kita taruhlah mungkin 5 meter segini lah ya. Nah, ini. Nah, oke, ini ceritanya di sini 5 meter lah ya. Oke, 5 meter. Berapakah jarak perpindahan A tersebut dari tempat semula? Oke, misal dia bergerak dari A, terus ke B, terus ke C dong. C sini. Berapakah jarak dan perpindahan? Ingat, jarak itu adalah setiap yang dilalui dari awal sampai akhir. Jarak sama dengan setiap yang dilalui atau dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, ya udah deh. Berarti berapa dari awal sampai akhir? Awalnya dia 10 ya. Terus dia bergerak lagi ke C, berarti 5 ya. Berarti dia bergerak 10 ditambah 5 sama dengan 15. Gitu. Ini jarak. Lalu bagaimana dengan perpindahan? Kalau perpindahan sama dengan apa? Kalau perpindahan itu hanya awal dan akhirnya. Berarti dia awalnya berapa dia? 10 gitu kan? 10. Terus dia berakhir di mana? Di 5. Berarti 10 dikurangin 5 sama dengan 5. Berarti jaraknya adalah 15, perpindahannya 5. 15 dan 5. Adakah jawabannya? Oke, ada ya jawabannya? Silakan pilih sendiri. Lanjut nomor 5. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan tetap 20 km per jam selama 15 menit. Jarak yang ditempuh.
Oke, kita kopas lagi. Oke. Oke. Seperti ini. Oke, kita tulis diketahuinya. Nah, kita tulis diketahuinya. Dik, gitu ya, Dik ya. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, berarti kecepatan apa? V ya, velocity. V sama dengan 20 km per jam. Selanjutnya selama 15 menit. Berarti di sini T-nya ya sama dengan 15 menit. Oke, nah karena yang 1 jam, yang 1 menit, berarti yang, sebentar, kita lihat dulu satuannya berbentuknya apa? Kilometer doang. Berarti kita harus samakan, harus rubah waktunya menjadi ke menit dulu nih. Ini kilometer per jam, ini menit. Berarti kita harus rubah ke menit. Oke, kita coba ya. Kita coba ke menit. 20 km per jam. Sudah pernah kita pelajari waktu kelas 7, V sama dengan 20 km per jam. Berarti tulis 20 km dibagi maksudnya ini kilometer per jam gitu ya. Nah, sama dengan sama-sama kilometer, berarti atasnya tetap ya, berarti tetap 20 km, bawahnya karena disuruh rubahnya ke menit ya. 1 jam itu berapa menit? 60 kan? Berarti 20 dibagi 60 menit. Seperti ini. Ini udah sama dengan 20 bagi 60. Sama-sama 00 dicoret, 0-nya sama-sama dicoret ya. Ini sama-sama kita coret. Terus ini juga, salah. Sorry. Ini juga dicoret, berarti 2 bagi 6. 1 per 3, betul? 1 per 3, gini ya. Nah, ya udah deh, sekarang kita mencari, ini tanya apa? Jarak. Oke, berarti kalau waktu SD ingat rumus, rumus JKW ya. Rumus JKW kan gini. Sama ini juga rumus segitiga juga nih, bisa dijadikan segitiga JKW ya. Jokowi gitu. Ya, nggak kampanye sih. JKW gitu ya. Ingat. Jarak, kecepatan, waktu. Oke, kalau misalnya kita buat segitiga seperti ini, maka yang di atas adalah jarak ya. Jarak. Kalau misalkan karena udah di fisika, gantilah jaraknya menjadi S. Sebenarnya distance ya, pakai D. Tapi ini kalau di Indonesia pakainya S. Berarti space mungkin. Jadinya jarak itu simbolnya jadinya S. Terus di sini kecepatan. Ini kecepatan gitu ya. Simbolnya adalah velocity, karena V, velocity. Terus sampingnya apa? Waktu. Ya, waktu. Kita ganti dengan T. Kenapa? Time. Oke, karena yang ditanya adalah jarak, berarti coba kita simpulkan menjadi yang kayak tadi. Kalau yang ditanya maka ditutup ya. Oke, kita coba tutup. Nah, seperti ini. Berarti jarak sama dengan, kita coba tulis. Jarak kan tadi S ya simbolnya. Kita rubahlah jadi S sama dengan kecepatan. Berarti kecepatan apa? V. V dikali T. Masukin angkanya. Tadi V-nya berapa? Udah dirubah ya, jadi 1 per 3. 1 per 3 gitu. Terus dikali T-nya berapa? 15. Udah deh, ketemu deh. Dan bisa dicoret? Coret, coret. Berarti sama dengan, nah, hitung sendiri ya. Sama dengan titik. Bisa kan hitungnya?
Ada jawabannya di sini. Coba kita lihat balik lagi ke soal. Ya, ada ya jawabannya. Nomor 5, ya pilih sendiri jawabannya. Udah ngitung kan? Lanjut. Nomor Nah, sebuah tangki mobil sedang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada saat ini, tangki olinya bocor, sehingga tetesan oli pada jalan dilaluinya seperti pada gambar di samping. Gambar berikut, sorry. Oke, ditinjau dari titisan oli. Maka jenis gerak yang ditimbulkan adalah, ingat kalau dari jauh-jauh ke dekat, maka dia diperlambat ya. Kalau ini bisa nggak sih ditulis? Nih, ini titiknya ya. Titik jauh ke dekat, maka diperlambat. Jika dekat ke jauh, maka dipercepat. Ini aja kuncinya. Ini coba kita tanya lagi. Nah, jika titik jauh ke dekat, maka diperlambat. Jika jauh dipercepat, jika dekat ke jauh, maka dipercepat. Kita lihat ini titik-titiknya. Titik-titiknya dari jauh ke dekat. Nah, berarti P ke Q adalah GLBB jauh ke dekat. Jauh ke dekat, maka diperlambat. Berarti GLBB diperlambat. Nah, ini benar. Berarti optionnya antara yang A atau yang D. Dari Q ke R. Kalau dari dekat ke jauh, berarti GLBB dipercepat. Ya, dari dekat ke jauh. Jadi jawabannya adalah yang ya, titik-titik. Jawab sendiri. Dari jauh-jauh ke dekat, maka GLBB diperlambat. Kalau dari jauh-jauh ke dekat, maka dipercepat. Nah, kalau P ke Q tadi kan jauh-jauh ke dekat ya, berarti GLBB diperlambat. Sorry, dari jauh nih, dari jauh ke dekat, berarti diperlambat nih dari dekat ke jauh, maka dipercepat. Gitu jawabannya. Jawabannya pilih sendiri ya. Lanjut nomor 7. Nah, nomor 7, bola menggelinding, contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang tadi, namanya gerak lurus beraturan, berarti geraknya itu lurus, terus berubah, tapi beraturan gitu ya. Terus dipercepat, berarti dia berubahnya dipercepat. Misal, awalnya mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian dia bergerak pada saat jaraknya sekian, kecepatannya bertambah jadi 50 meter per sekon. Artinya kan ada penambahan kecepatannya dari 20 meter per sekon ke 50 meter per sekon. Itu artinya adalah gerak lurus berubah beraturan, dipercepat. Kalau diperlambat kayak gimana? Contoh misal kamu lagi naik mobil, tiba-tiba ada lampu merah. Kalau lagi naik mobil lancar kan misalnya 40 km gitu ya. Kalau ada lampu merah artinya harus menurunkan kecepatan dong. Ada penurunan kecepatan. Artinya di situ berarti GLBB diperlambat gitu. Kalau ini contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kita lihat bola menggelinding ke bawah pada bidang miring yang licin. Nah, ini kemarin bisa contohkan seperti kalian lagi naik sepeda menuruni bukit. Kira-kira kalau naik sepeda menuruni bukit mudah atau gampang atau malah gimana prosesnya? Pasti ini kan tanpa menggoyah saja udah bergerak gitu. Artinya dia ini ada perubahan kecepatan gitu. Beda nggak yang antara ketika kita naik atau menuruni bukit? Pasti beda kan kalau menaiki bukit itu kalau naik sepeda tuh kayaknya rasanya berat banget gitu ya, capek. Tapi kalau menuruni bukit rasanya cepat gitu ya. Jadi kalau pada saat naik GLBB diperlambat, kalau pada saat turun berarti GLBB dipercepat. Kenapa? Karena ketika kita menuruni bukit pergerakannya maka semakin cepat gitu. Ya, jadi nomor 1 yang GLBB dipercepat, nomor 1 betul. Nomor 2, seseorang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayu, betul? Yang tadi sudah saya bilang ya, kalau kita menuruni bukit maka tanpa dikayu pun sepedanya juga udah bergerak gitu. Artinya ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan yang seperti apa? Perubahan kecepatannya ya semakin cepat gitu, kecepatannya bertambah gitu ya. Jadi 1 dan 2 betul. Kalau bola kasih dilempar vertikal. Nah, kalau bola coba kalian melempar bola dari bawah ke atas. Artinya kalau misalkan gravitasi kan turun ya. Kalau gravitasi ke bawah
memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan melawan gravitasi ke atas, artinya butuh energi lebih. Ketika membutuhkan energi lebih, maka kecepatannya berkurang. Sama kayak tadi, pada saat kita naik sepeda, naikin bukit, energinya harus banyak kan, karena jalanannya agak berat gitu naik, jadi energinya harus bertambah. Nah, ketika energi kita besar, maka kecepatannya berkurang gitu. Pada saat menurun bukit kan ya udah gampang banget kan, tinggal swing. Berarti yang 3 buka. Nomor 4, bola pingpong mengelilingi di atas pasir. Nah, kalau mengelilingi di atas pasir, artinya pasir itu punya gaya gesek yang besar. Jadi, kalau gaya geseknya besar, suatu saat benda itu akan berhenti. Kalau berhenti, berarti kecepatannya berkurang, gitu ya. Berarti nomor 3 dan 4 bukan. Jawabannya berarti nomor 7 adalah titik-titik. Silakan jawab sini. Lanjut, nomor 8. Berikut ini merupakan contoh GLBB. Benda bergerak lurus beraturan. Nah, ini tidak berubah. Berarti kecepatannya konstan. Kayak kalau misalkan dicontohkan di kelas, seseorang naik sepeda atau seseorang naik mobil dari rumah ke sekolah, kecepatannya konstan 50 meter per second. Kalau konstan artinya tidak ada perubahan. Ya, kita lihat. Mobil yang direm hingga berhenti berarti ada perubahan. Bukan dong. Kenapa? Bukan, karena direm hingga berhenti artinya ada perubahan kecepatan di sini. Ya, bukan. Kalau ini termasuk apa nih kira-kira? GLBB diperlambat karena lama-lama melambat atau berhenti. Jadinya ada perubahan kecepatan yang menurun. Lanjut, motor yang digas hingga kecepatan naik. Iya bukan? Bukan, karena dia berubah kan? Kecepatannya bertambah, berarti GLBB dipercepat. Kalau ini, kereta api yang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, ini juga nggak ada perubahan nih. Berarti masuknya ke GLB. Kalau GLB itu gerak lurus beraturan, artinya tidak ada perubahan kecepatan atau konstan gitu ya. Dalam kurung konstan. Berarti yang mana yang konstan, yang tidak ada perubahan kecepatan? Jawabannya adalah yang, kalau yang D apa? Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Ini GLBB dipercepat. Ini tadi GLBB diperlambat, GLBB dipercepat yang B, yang C GLB, yang D GLBB dipercepat. Berarti jawabannya yang titik-titik. Jawab sendiri ya. Nomor 9. Nah, nomor 9, jika kita mengendarai mobil selama 5 jam dan menempuh jarak 180 km, nah ini juga sama nih kayak tadi caranya nih. Kita coba lagi. Kita kopas lagi ke sini. Ini caranya sama kayak tadi. Kita langsung aja. Ini apa yang ditanya? Kelajuan ya, berarti kecepatan ya maksudnya. Kelajuan, kecepatannya. Berarti pakainya V. Ini kita hapus dulu. Kita geser ini. Bisa nggak sih digeser? Kalau ini digeser. Nah, kalau misalkan dicari kecepatan nih, V ya, berarti V kan? Berarti V sama dengan, kalau yang ditanya berarti yang ditutup ya. Berarti V ini ditutup. V sama dengan atas sama bawah berarti dibagi. Berarti S dibagi apa? T ya, dibagi waktu S per T. Seperti ini. Sama dengan berapa S-nya? Jaraknya adalah 180 km. Waktunya adalah 5 jam. Kita lihat apakah satuannya dijadikan apa dulu. Kalau satuannya dirubah ke menit, berarti kita harus ubah dulu ke menit. Sama nggak? Nah, ini kan sama-sama jam, ini juga jam. Jadi tidak usah dikonversi, langsung aja masukin. Tapi kalau misalkan nanti disuruhnya beda, berarti harus dikonversi dulu ya. Oke, ini 180 per waktunya 5 jam, kan optionnya disuruhnya, kenapa mesong? Karena disuruhnya jam, berarti kita tidak usah dikonversi ya, berarti 180 dibagi 5. Silakan isi sendiri. Jawabannya adalah sama dengan titik-titik. Silakan diisi ya. Selanjutnya. Oke, kita lihat apakah sudah dihitung ya. Jawabannya adalah, oke, ada ya jawabannya. Silakan pilih sendiri. Lanjut nomor 10. Nah, ini gampang banget nih. Resultan dan arah gaya. Resultan kan artinya jumlah gaya ya. Jumlah total gaya gitu ya.
Ini resultan jumlah gaya. Nah, ini digeser, oke. Jumlah gayanya. Kayak tadi, kalau searah berarti ditambah, kalau beda arah berarti dikurang. Yang searah yang mana? Ini. 20 tambah 55 ya. Berarti 20 tambah 55. Berapa hasilnya? 75. Dikurangin 40. Sama dengan hasilnya, silakan isi sendiri. Kalau ditanya arah, arahnya kemana? Arahnya paling besar lah berarti. Berarti arahnya ke sini. Arah kanan. Isi sendiri ya. Ini tuh. Searah ditambah, beda arah dikurang. Lanjut esai. Oke. Esai. Seorang anak berlari dari A ke arah timur sejauh 15 meter. Oke, kita coba kopas soalnya. Stop. Ini clear dulu. Kita kopas soalnya. Utara. Oke, nah kita coba bikin garis. Ini rata-rata udah banyak yang benar sih, cuman di percepatannya banyak yang salah gitu ya. Karena bingung makanya apa kecepatan, apa kelajuan. Nah, di sini seorang anak berlari dari A ke arah timur. Nah, kita coba garis. Ada tanda panahnya deh. Nah, seorang anak berlari ke arah A berarah ke arah timur. Ini kayak tadi ya. Nggak usah mikirin kemana barat, mana timur. Yang penting dia beda arah gitu. Jalanin aja udah. 15 meter. Ya, taruh di sini 15 meter. Kemudian berbalik ke arah barat. Berarti dia balik lagi dong. Berapa? 5. Oke, kita taruhlah 5 sama segini kali ya. Oke. 5 meter. Jika anak tersebut memakan waktu 5 sekon untuk sampai di C, berapa jarak perpindahan? Nah, oke. Kita coba tulis di sini. Ini A, ini B, terus ini C. Oke. Berapa jarak dan perpindahan? Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa jarak itu dari awal sampai akhir ya. Berarti pertamanya dia berapa? 15. Terus dia bergerak lagi 5, berarti 15 tambah 5. Sama dengan titik. Jawab sendiri ya. Terus perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu berarti dia hanya awal sama akhirnya aja. Awalnya berapa? 15. Kurangin 5. Ya, sama dengan titik. Terus kelajuan. Nah, kalau kelajuan itu apa sih rumusnya kemarin? J, berarti jarak ya. Jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah, ya harus jawab dong. Jaraknya berarti titik gitu ya. Dibagi waktunya berapa? 5. Sama dengan bagi dah titik hasilnya. Terus kecepatan. Nah, kecepatan berarti apa? KCP, berarti perpindahan gitu ya. Perpindahan dibagi waktu. Sama dengan pindahannya hasilnya berapa? Titik. Dibagi waktunya 5. Sama dengan titik. Nah, ini yang kemarin banyak yang salah nih. Percepatan. Miss, percepatan tuh pakainya apa sih, Miss? Gitu ya. Pakainya kelajuan atau kecepatan? Nah, banyak yang nanya gitu tuh. Enggak sih, nggak nanya. Cuman banyak yang ketukar. Nah, pada percepatan, pakainya adalah kecepatan. Berarti kalau kecepatan, ini nih hasil tadi yang kecepatan ini nih. Yang di sini, kecepatannya titik. Dibagi waktu. Waktunya berapa? 5. Sama dengan titik. Udah deh hasilnya. Ini ya, berarti kalau percepatan, rumusnya belum masukin. Kalau percepatan, pakainya kecepatan dibagi waktu. Sama dengan kecepatan tadi hasilnya berapa? Kalian tulis di sini. Dibagi waktunya adalah 5. Sama dengan titik. Gitu, nomor 1. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini di stop. Kita lanjut nomor 2.
Nah, Fahri naik sepeda. Oke. Nah, Fahri melihat pemandangan dan ini ya, kalau digambarkan, nah ini nomor 2 sama nomor 3 sama nih, maksudnya saling berkaitan. Kita coba. Kemarin banyak yang salah di nomor 2 dan 3 ya, padahal nggak ngitung. Berarti teorinya harus dikuatin lagi. Kita coba di sini ngerjain. Oke. Ini kita hapus saja, clear. Oke, seperti ini. Ya, ini nah kita buat Fahri naik sepeda dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Nah, kita buat garisnya deh. Ceritanya, misal dia bergerak dari awal sampai sini. Ya, terus ini Fahri naik sepeda, kita coba berarti di sini A misal. Sini A, Fahri naik sepeda dengan kecepatan awal 25 meter per sekon, sama dengan 25 meter per sekon ya. Setelah itu Fahri melewati turunan. Gambarnya turunan aja Pak ya. Turunan ceritanya. Oh ya, oke. Gini. Sorry. Ulang. Nah, cerita gini. Ini baru gambar ya, bukan grafiknya ya. Ini Fahri ceritanya gini. Ini Fahri naik sepeda. Nah, setelah itu Fahri melewati turunan bukit. Oke, berarti kita buat turunan nih di sini. Dia melewati turunan bukit. Sementara gitu ya. Nah, kecepatan Fahri menjadi 50 meter per sekon. Fahri bergerak lagi dengan jalanan mendatar. Berarti dia begini. Fahri melihat pemandangan dan akhirnya harus naik ke tanjakan. Jadi dia naik lagi. Seperti ini. Gambarkan ticker timer. Oke, kita coba lihat dulu ya. Ketika dia mendatar begini, artinya berarti dia ada perubahan kecepatan nggak kalau dia mendatar? Anggap saja dia tidak ada perubahan kecepatan ya, berarti di sini GLB. Kalau dia turun, berarti ada perubahan kecepatan kan? Apa tuh? GLBB dipercepat. Terus kalau misalkan mendatar lagi, berarti dia GLB lagi nih. GLB. Naik lagi, berarti dia berubah lagi jadi GLBB dipercepat. Gitu. Lalu gambar, ini udah ya, kita sudah lihat seperti ini. Udah proses ada GLB dipercepat, ini GLB diperlambat ya. Diperlambat. Nah, ini ada GLB dipercepat ketika dia turun, GLB lagi pada saat naik, GLB diperlambat. Lalu bagaimana gambarkan ticker timer? Ya udah. Ticker timer itu yang bentuknya kotak-kotak itu loh. Ini misal bikin ticker timer, tapi nanti kalian ini ya, berarti ada 1, 2, 3, 4. Kalian buat 4 ticker timer. Kalau misalkan dia titik-titiknya itu jaraknya sama, berarti dia GLB. Kita coba nih, kita buat titik-titiknya nih. Nah, ini ceritanya sama ya. Kenapa enggak sama ya? Ceritanya jaraknya sama lah ya. Nah, ini. Nah, ini ceritanya jaraknya sama. Kalau dipercepat tadi ya, dari deket-deket ke jauh. Kita coba buat, ini lebih panjang lah. Kita buat titik-titiknya lagi. Dipercepat berarti titik-titiknya mana sih? Oh iya. Ini ya. Dipercepat berarti dari deket, ini masih deket, jauh, gitu ya. Ini artinya dipercepat dari deket-deket ke jauh. Kalau misalkan diperlambat, berarti dari jauh ke dekat. Dari jauh-jauh ya. Dari jauh, dekat. Ini kalian buatnya lurus ya, nih karena nggak lurus. Yang penting jaraknya. Ini ya, nih kalau ini kan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan jarak, berarti dia GLB. Kalau misalkan ini, berarti dia
Dari dekat-dekat ke jauh berarti dia GLBB dipercepat. Yang bawahnya berarti sini, nah ini GLBB diperlambat karena dari jauh-jauh ke dekat ya. Nah, nanti kalian buat deh GLB berarti gimana, GLB dipercepat gimana, GLBB diperlambat gimana. Berarti ada 4 ticker timer ya. Kalian buat 4 ticker timer sesuai dengan proses ini. Si Fahrinya nih bergeraknya. Datar, turun, terus dia bergerak ke sini, terus dia naik lagi. Kalian gambarkan ticker timer ya, 4 ticker timer. Berarti yang GLB gimana, GLB dipercepat gimana, GLB lagi, GLB diperlambat lagi. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu dan juga grafik terhadap jarak terhadap waktu. Nah, ini sudah pernah Miss Eha jelaskan ya. Jadi, kalian lihat aja contoh GLB. Nih, kalian lihat grafik berarti ada berapa grafik tuh? Ada 3 grafik ya, grafik GLB, jarak terhadap waktu, dan grafik GLB kecepatan terhadap waktu. Ini sama grafiknya. Coba aja cek yang udah pernah Miss Eha jelasin. Ya, lihat di catatannya. Ini 1. Kalian buat 3 grafik kan? Ini 2 grafik berarti ya. 1 grafik GLB ini, terus ini nomor 2 adalah ya seperti ini. GLB bikin 2, terus GLBB juga buat 2. Selanjutnya GLBB dipercepat. Kalian buat 2 grafik. Grafik yang tadi disebutkan di soal, grafik kecepatan terhadap waktu dan juga grafik jarak terhadap waktu. Kalian cari. Atau misalnya udah pernah jelaskan ini, jadi coba lihat catatan-catatannya. Selanjutnya adalah GLBB perlambat gitu ya. Kalian cari di buku atau di yang sudah pernah saya jelaskan, itu sama banget. Kalian salin aja. GLBB dipercepat. Nah, ini GLBB diperlambat juga buat 2 grafik. Jadi totalnya ada 6 grafik. Gitu. Jadi kalau ada soal seperti ini kalian buat 6 grafik. Tergantung sih. Kalau ada GLB dipercepat, GLBB diperlambat, kan masing-masing 2 grafik kan. GLB 2 grafik, ini juga grafik, ini juga 2 grafik. Berarti kalian buat 6. 2 grafik apa aja? Grafik kecepatan terhadap waktu dan juga grafik jarak terhadap waktu. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. Tentukan hukum Newton berapa. Nah, ini masuknya ke penumpang terdorong ke depan. Tadi udah dibahas ya di PG. Ini masuknya ke hukum 1. Handphone diletakkan di kertas. Oh, ini kita belum pernah praktikum di kelas ya. Hukum 1. Anak sedang bermain basket. Nah, ini adalah hukum timbal balik ya. Berarti masuk ke hukum 3, hukum timbal balik. Kalau meja yang bergerak karena didorong, berarti masuknya ke setiap benda yang bergerak, maka akan menimbulkan percepatan. Berarti ini hukum 2. Orang yang sedang mendayung, berarti masuk ke hukum 3. Kenapa masuk ke hukum 3? Karena dia berlawanan. Kita mendayungnya ke belakang, maka perahunya bergerak ke depan. Sama kayak anak bermain basket juga. Kita memantulkan ke lantai, maka si lantai akan memberikan reaksi bolanya naik ke atas, gitu ya. Jadi hukum 3 itu adalah hukum aksi-reaksi atau hukum timbal balik. Lanjut nomor terakhir, HH dan HI mendorong sebuah lemari ke kanan secara bersamaan. Jika gaya yang dikeluarkan oleh HH dan HI secara berturut-turut 40-50, maka total gaya yang dikeluarkan dan hitung massa lemari. Nah, ini kayak tadi nih, yang rumus segitiga tadi. Coba kalian cek lagi, ini pakai rumus F sama dengan M kali A. M
dikali A. Ini tadi kita udah bahas ini ya. Coba dicek lagi. Ini pakai rumus F sama dengan M kali A, di mana F-nya adalah F yang ini. Kira-kira ditambah atau dikurang? Lihat arahnya searah atau tidak. Kalau searah berarti ditambah, kalau beda arah berarti dikurang ya. F-nya yang ini, masanya berarti yang ini. Nih, masa yang ditanya, percepatannya itu A. Nah, kalau ditanya M, kayak gimana? M-nya ditutup berarti kalian buat segitiganya. Oke, silakan dijawab. Oke, jadi cukup pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah ada beberapa soal yang akan dikeluarkan lagi. Mungkin angkanya yang dirubah, jadi silakan kalian pelajari. Ini beberapa memang tidak bisa tuliskan semua jawaban ya. Yang penting misalnya sudah kasih tahu caranya, jadi kalian ngitung sendiri. Biar apa? Biar yang nonton nggak skip-skip. Yang nonton nggak, yang penting gue tahu jawabannya gitu. Enggak, tapi harus tahu proses dari awal sampai akhirnya. Seperti itu, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.